Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir di dalam majelis ini sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesadaran tentang dinul Islam, untuk meningkatkan kesadaran tentang kondisi Islam dan kaum muslimin. Kemudian setelah itu tentunya untuk meningkatkan upaya pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita sekalian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai satu pemberangkatan saya akan bacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa'a rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Kemudian yang kedua pada surat Al-Furqan ayat 31. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Yang ketiga pada surat Al-Fatih
ayat 26 ya. Surat Al-Fatih. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Berikutnya surat Al-Fatih juga ayat terakhir 29 ya. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra aliyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Berikutnya surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 146 ya. Ya, 146. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Kita berangkatkan pikiran, perasaan, seluruh totalitas diri kita pada kajian pagi hari ini dari 4 ayat ya. 5 berarti 5 ayat dengan yang terakhir ini. Yang pertama yaitu pada surat Al-An'am ayat 112. Artinya atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih ya. Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami, maksudnya Allah, kami jadikan bagi setiap nabi musuh berupa setan-setan manusia dan setan-setan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain membisikkan perhiasan kata-kata menipu, ghurura. Dan jika Rabbmu menghendaki, mereka tidak akan mengerjakan, atau mafa'aluh, mereka tidak mengerjakan itu ya. Tidaklah mereka mengerjakan itu kalau bahasa ma fa'aluhu urutannya. Fadharhum, maka biarkanlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka perbuat. Kemudian pada surat Al-Furqan ayat 31, terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, dan demikianlah kami, maksudnya kami Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang yang berbuat dosa.
dan cukuplah dengan Rabb-Mu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Kemudian yang ketiga, surat Al-Fatih ayat 26, ya, surat Al-Fatih ayat 26. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, tatkala orang-orang kafir menjadikan di dalam hati mereka kesombongan, hamiyat al-jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Sebagian ahli tafsir menafsirkan hamiyat al-jahiliyah sebagai al-anafatu wal ghadab asyadid, kesombongan dan kemarahan, ya, atau kebencian yang amat sangat. Maka Allah menurunkan sakinahnya atas Rasulnya, karena Rasul Muhammad SAW, dan atas orang-orang beriman, orang-orang yang beriman yang bersama Rasul SAW, para sahabat radhiyallahu anhu. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan menjadikan mereka iltizam dengan kalimat takwa. Kalimat takwa, sebagian ahli tafsir mengatakan dinul Islam, sebagian mengatakan kalimat tauhid. Tidak ada bedanya, inti daripada dinul Islam adalah kalimat tauhid. Tanpa tauhid tidak ada dinul Islam. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka itu lebih berhak atas kalimat takwa dan merekalah pemiliknya, ya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Kemudian yang keempat, ya, surat Al-Fatih ayat 29. Terjemahannya di dalam bahasa Indonesia kurang lebih, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ya, Nabi Muhammad, ya, dan orang-orang yang besertanya, para sahabat radhiyallahu anhum, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan mereka bersikap rahim, kasih sayang di antara mereka orang-orang beriman. Engkau menyaksikan mereka rukuk sujud, mengharapkan karunia dari Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan keridhaannya. Nampak tanda pada mereka di wajah mereka min athari sujud, dari bekas sujud. Demikian permisalan mereka di dalam Taurat dan permisalan mereka di dalam Injil, seperti tanaman yang tumbuh kemudian dia tertanam dengan kokoh dan kuat, fastaghlado fastawa ala suqi, ya, yu'jibu zarra aliyaghidha bihimul kuffar, yang membuat penanamnya itu menjadi takjub, liyaghidha bihimul kuffar, yang menjadikan orang-orang kafir menjadi tidak suka atau benci kepada mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh dari mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Kita cek di sini, ya. Coba kita cek.
Di sini masaluhum ya, masaluhum. Di sini disebutkan mulai dari kalimat ini. Zalika masaluhum fit Taurah ya, mulai dari kalimat itu di sini disebutkan terjemahannya demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Artinya sifat-sifat mereka, sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum yang disebutkan, sifat-sifat pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Taurat. Ya. Ini terjemahan Departemen Agama. Kemudian wa mathaluhum fil Injil kazarin akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zurra aliyaghidha bihimul kuffar. Di sini disebutkan begini, dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan, kalimatnya mengeluarkan di sini ya, tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia. Dan tegak lurus di atas pokoknya ya. Fastaghlada fastawa ala suqih. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kemudian tambahannya ya liyaghidha bihimul kuffar, di sini ada tambahannya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuasaan orang-orang mukmin. Ya, ini di terjemahan Al-Quran dan terjemahannya Departemen Agama seperti itu. Ini lebih komplit lagi dia ya. Tidak letterlek, tetapi ada beberapa penafsiran para ahli tafsir yang kemudian dimasukkan di dalam terjemahan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ya, yaitu pada surat Ali Imran. Terjemahannya kurang lebih dalam bahasa Indonesia, dan betapa banyak dari nabi ya, artinya tidak hanya satu nabi, berperang besertanya ribbiyun katsirun. Ribbiyun itu sebagian mengatakan ulama fuqaha ya, orang-orang alim yang faqih tentang dinul Islam. Ada yang menyebutkan ya pengikut-pengikutnya yang atqiya ya, atqiya itu yang bertakwa. Katsirun dalam jumlah yang banyak. Ada juga yang menerjemahkan ribbiyun sebagai kelompok-kelompok, taifah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, maka mereka itu tidak wahan lima asabahum fi sabilillah. Ma wahanu lima asabahum fi sabilillah ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir sebagai tidaklah mereka itu menjadi pengecut dari berperang. Wahanu lima asabahum fisabilillah itu jabunu anil qital. Mereka tidak menjadi jabun itu pengecut ya. Setelah menerima perkara-perkara yang menimpa mereka di jalan Allah, mereka tetap ya tidak lemah di dalam ya menghadapi
pertempuran yang mereka lakukan. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah semangat. Wa mastakanu, istakanu, sebagian ahli tafsir menyebutkan yaitu sebagai tunduk kepada musuh mereka. Khada'u li'aduwihim. Jadi banyak beserta nabi, banyak nabi ya, yang orang-orang itu berperang bersamanya, yang mempunyai sifat ribiyun, ulama fuqaha atau aqiya, atau kelompok-kelompok yang banyak. Tetapi mereka mempunyai sifat yang lain yang luar biasa, yaitu bahwa mereka itu tidak pengecut dari berperang terhadap apa yang mereka terima ya, musibah yang mereka terima di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak menjadi lemah semangat. Wa mastakanu, dan mereka tidak kemudian tunduk kepada musuh mereka. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ayo ikhwah, 5 ayat sebagai pemberangkatan kita untuk membahas kajian yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. Ini sengaja kita ungkap kembali ya, ungkap kembali. Bukan kita orang yang pertama mengungkap perkara ini ya. Dan ini bukan peristiwa yang baru pertama kali terjadi pada tahun 2016 ini, tapi ini sudah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Dengan subjek sejarah, aktor sejarah yang berbeda-beda, dengan bentuk ya, setting peristiwa yang berbeda-beda. Tetapi ini bukan pertama kali ya. Jadi kita mengingatkan sebagai bagian daripada tanggung jawab generasi kita. Surat Al-An'am ayat 112 dan surat Al-Furqan ayat 31 menegaskan kepada kita sebagai satu upaya untuk menolak pikiran-pikiran buruk yang hari ini dikembangkan di dalam kalangan kaum muslimin ya. Bahwa Islam itu agama damai, Islam tidak menyukai kekerasan, ya kan? Itu adalah propaganda buruk ya, yang disebarkan oleh orang-orang yang berniat jahat terhadap Islam dan kaum muslimin di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Islam itu agama untuk manusia, hudal linnas, ya, agama untuk manusia. Oleh karena itu semua peristiwa yang ada pada kejadian manusia itu jawabannya ada pada Islam. Ketika manusia menghendaki damai, Islam memberikan bentuk damai yang paripurna. Ya. Damai yang tidak ada sedikit pun pengkhianatan. Ketika manusia sedang berperang, Islam memberikan solusi tentang perang yang perwira. Ya. Perjanjian. Islam mengajarkan bagaimana memegang perjanjian dengan teguh. Bagaimana Islam juga mengajarkan kalau orang-orang yang terikat dengan perjanjian ya, dengan kaum muslimin kemudian mereka berkhianat, Islam memberikan jalan keluar tanpa adanya satu pengkhianatan. Menarik sekali. Oleh karena itu orang yang mencoba mengatakan bahwa Islam itu agama damai dan tidak menghendaki kekerasan, itu orang jahat ya. Dan dia bermaksud untuk mengurangi Islam untuk kepentingan kebaikan mereka dan keburukan bagi Islam dan kaum muslimin. Islam sekali lagi agama manusia. Dia menuntun manusia dalam keadaan manusia itu damai. Dia menuntun manusia dalam keadaan manusia itu sedang berperang. Dia menuntun manusia ketika manusia sedang menghendaki sebuah maslahat. Ketika manusia sedang menghendaki sebuah pengkhianatan, Islam juga memberikan satu jalan keluar yang benar.
Hari ini orang-orang mencoba untuk menipu setelah seluruh milik kaum muslimin, imannya, ya, sumber dayanya, hatta Tuhannya pun mau diambil oleh mereka. Kemudian mereka menawarkan Islam itu damai. I love Islam damai, katanya gitu. I-nya itu begini, love-nya gambar hati, kemudian Islam damai. Islam menjawab, Anda menghendaki apa? Kami punya. Ya. Kalau Anda menghendaki damai, Islam memberikan solusi damai yang luar biasa. Kalau Anda menghendaki ketidakdamaian, Islam memberikan solusi dalam ketidakdamaian itu, supaya membawa maslahat bagi kehidupan. Ya. Nah, ini penting sekali untuk kita renungkan. Kemudian di ayat 112 dan ayat 112 surat Al-An'am dan ayat 31 surat Al-Furqan menegaskan bahwa para pembawa risalah, yaitu para nabi, itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditetapkan, kalau boleh katakan seperti itu, ditetapkan. Mempunyai musuh. Dan musuh itu terdiri dari setan manusia dan setan jin. Dan tentunya pada satu saat setan manusia dan setan jin itu bekerja sama untuk memusuhi para pembawa risalah, para nabi. Siapa saja yang menempuh jalan yang ditempuh oleh para nabi, dia akan menghadapi hal yang sama. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kami ingin menegakkan Islam, menempuh jalan Islam yang tidak punya musuh, oh, dia tidak menempuh jalan para nabi pasti. Islam yang lain. Sebab apa? Para nabi, ya, para nabi itu adalah manusia yang paling menghendaki perdamaian, menghendaki kebaikan bagi manusia. Ya, itu saja punya musuh. Ya, punya musuh. Bahkan orang kafir itu lebih buruk lagi. Allah pun dimusuhi, ya kan? Itu orang kafir lebih buruk lagi. Jadi sekali lagi ayol ikhwah, musuh itu bukan pilihan kita. Ya, kita tidak suka sebenarnya punya musuh, tetapi Allah menetapkan seperti itu. Barang siapa yang menempuh jalan yang ditempuh oleh para nabi, maka dia akan menghadapi musuh. Musuhnya yaitu setan jin dan setan manusia, atau kerjasama setan jin dan setan manusia, yang mereka di dalam surat Al-Furqan mengejawantah di dalam bentuk al-mujrimin, ya, yaitu para pendosa. Para pendosa. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Ini jelas sekali. Ya, ini di surat An-Nisa ayat 45. Dan Allah lebih tahu dengan musuh-musuh kalian, cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah dia sebagai wali ya, sebagai wali ya penolong, pembantu. Ya. Nasira juga penolong. Ya. Kalau musuh itu yang menentukan, bukan kita, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu tentunya bagaimana cara menghadapinya. Jadi menentukan musuh itu adalah merupakan bimbingan Rabbani, cara menghadapinya juga harus mengikuti bimbingan Rabbani. Ya. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita pada dua ayat, satu surat Al-Fatah ayat 29 dan yang satu lagi pada surat Ali Imran, ya.
ayat 140 berapa tadi? 5 ya. 146 ya. Ya, 146 ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum yang bersamanya itu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum. Jelas sekali itu ya. Itu yang harus dipegangi itu ya. Dan mereka itu tidak pernah merasa lemah, tidak pengecut dari peperangan, walaupun peperangan itu memberikan satu akibat buruk yang luar biasa secara fisik maupun secara sosial ya kan. Kemudian tidak mereka lemah semangat dan mereka tidak pernah tunduk ya, tunduk kepada musuh mereka. Ayyuhal ikhwah, kalau di dalam lintasan tarikh setan jin, setan manusia, kemudian orang-orang yang berbuat dosa itu mewujudkan permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, puncaknya yaitu dengan memerangi ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ya. Mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian, din kalian, jika mereka mampu. Moga-moga Allah tidak memberi kemampuan, tentu saja. Golongan-golongan ini yang memerangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dan kaum muslimin dalam lintasan sejarah itu ada beberapa kelompok. Ya, yang pertama adalah penguasa lokal musyrik Mekah. Ya, jelas. Yang kedua adalah Yahudi. Ya, baik Qainuqa, Banu Nadir, Quraidah, kemudian Yahudi Fadak, kemudian Yahudi Khaybar. Kemudian Romawi, ya, maka ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk menghadapi Romawi. Kemudian Majusi Persia, yang surat Nabi Muhammad SAW dirobek-robek oleh Kaisar atau Kisra Persia. Terus seperti itu, ya kan? Sepanjang sejarah. Tentunya ada golongan-golongan lain, tetapi secara garis besar itu adalah penguasa lokal musyrik Mekah, kemudian golongan Yahudi, golongan Nasrani, Majusi Persia. Sejarah itu kemudian berlanjut seolah-olah memberitahu kepada kita, ya kan, bahwa sepanjang sejarah kaum muslimin nanti musuh orang Islam yaitu tidak akan keluar dari itu. Ya. Mungkin ada golongan yang lain yang membantu. Ini menarik sekali. Berkaca dari sejarah-sejarah ini, kemudian seorang alim mujahid ya, yang merupakan seorang pemikir yang disebut oleh orang barat sebagai arsitek jihad global. Mereka sangat takut kalau membaca tulisannya, yaitu Syekh Abu Mus'ab As-Suri hafizahullah ya. Di dalam bukunya Dakwatul Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah ya, seruan jihad global, seruan perlawanan Islam global. Itu kemudian berdasarkan sejarah itu dan kenyataannya, maka beliau membagi hari ini bahwa musuh kaum muslimin itu yang pertama
Beliau tidak menyebut sebagai Nasrani, tapi Salibiyun, ya. Salibiyun, ya. Pasukan salib, ya. Yang pertama dan utama, dan ini nanti merupakan satu titik perbedaan dengan Daulah Khilafah Al-Baghdadi atau ISIS, ya, yaitu bahwa musuh utama dan utama kaum muslimin hari ini yaitu Salibiyun di bawah kepemimpinan Amerika. Yang kedua Sohyun, ya, ya, Zionisme, ya, Sohyun, di bawah kepemimpinan Israel. Yang ketiga, saya agak takut mengucapkan, ya, yang ketiga ini, tapi harus diucapkan, maka saya bacakan saja biar ilmiah, bukan dari lisan saya, ya, biar ilmiah. Saya bacakan di Dakwah Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, Syekh Abu Mus'ab As-Suri. Yang pertama yaitu As-Salibiyah wa Zaimatuha Amerika. Kemudian yang kedua As-Sohyuniyah Al-Yahudiyah wa Zaimatuha Israel. Yang ketiga tidak enak soalnya. Al-hukam adz-zalimuna adz-dhalluna al-mudilluna al-murtadduna fi biladil muslimin. Yaitu para penguasa zalim, aniaya, adz-dhallun sesat, mudillun menyesatkan, al-murtaddun sebagian dikategorikan sudah murtad, yang mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Pertanyaannya itu, siapa penguasa di negeri-negeri kaum muslimin yang hari ini bekerja untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin? Saudara tunjukkan satu saja. Siapa? Ini dalam kategori Dakwah Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah musuh. Kemudian yang keempat, At-Tawaif Al-Munharifah Al-Mu'adiyah li Ahli Sunnah, yaitu kelompok-kelompok yang mereka itu menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka memusuhi. Tentunya dalam masalah ini hari ini mengejawantah paling nyata dalam bentuk Rafidhah Syiah Rafidhah dan Murji'ah sebenarnya. Ya. Dan juga Khawarij. Tiga kelompok ini. Ini para ulama yang mempelajari tentang kelompok-kelompok di dalam Islam, ya, di dalam sejarah Islam menyebut bahwa ini termasuk kelompok yang menyimpang dari paham Ahlussunnah, yaitu Khawarij, Murji'ah, kemudian Rafidhah Syiah. Kemudian berikutnya ini juga tidak enak. Al-Haikal Ad-Dini Ar-Rasmi li Ahli Sunnah. Majelis ulama resmi yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari Ahli Sunnah, ya, tetapi mereka bekerja untuk kepentingan al-hukam, al-zalimun, al-dhalun, al-mudillun, al-murtaddun fi biladil muslimin. Ya. Mereka bekerja untuk kepentingan penguasa, tiran yang sesat dan menyesatkan, yang murtad di negeri-negeri kaum muslimin. Kita tidak menunjuk ini, ya. Kita tidak menunjuk. Yang merasa silahkan tobat. Ya kan, kita tidak menunjuk.
Ini menarik sekali. Kalau di dalam bukunya beliau menguraikan dengan detil dan hujjah. Ya, silakan dibaca. Kemudian yang berikutnya al-harakat al-islamiyah ad-demokratiyah minas sahwah. Tidak enak ini ya. Yaitu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tetapi mereka itu bekerja Islam demokrasi. Minas sahwah. Iya, tidak terduga kan? Tidak terduga. Seolah-olah bekerja untuk Islam, tapi sebenarnya dia menghalangi Islam. Juga tidak disebutkan, walaupun di situ ada sekali data-data di buku itu, silakan dibaca. Saya tidak menyebutkan untuk kali ini, ya, karena ini kan baru pertama kali. Banyak sekali contohnya dengan bukti-bukti hujjah, baik hujjah syar'i, kemudian yang dihubungkan dengan kondisi waqi'i mereka. Ya. Siapa yang Anda duga dia bekerja untuk Islam dan kaum muslimin, ternyata setelah kita kaji lebih detail, dia tidak lebih dan tidak kurang bekerja untuk demokrasi. Dan seterusnya. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian kita ke surat Al-Fatih ayat 26. Ya. Karena itu sebenarnya tema yang mau kita angkat. Ija'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Sekali lagi, alladzina kafaru di dalam ayat itu diwakili penguasa lokal musyrik Mekah. Ya, diwakili penguasa lokal musyrik Mekah. Ketika mereka menunjukkan kesombongan yang luar biasa, kesombongan jahiliyah dan juga kebencian dan kemarahan jahiliyah. Kesombongan dan kemarahan jahiliyah mereka itu diwujudkan dalam bentuk 4 hal pada waktu itu. Ya. Ayat ini menjelaskan sebagian daripada peristiwa pada Hudaybiyah. Ya. Di perjanjian Hudaybiyah itu orang-orang musyrik atau utusan orang musyrik Mekah menunjukkan ya, kesombongan orang-orang kafir Mekah dengan 4 hal. 1, tidak mau mencantumkan di dalam perjanjian Hudaybiyah itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tetapi harus dicantumkan Bismika Allahumma. Kemudian yang kedua, tidak mau dicantumkan di dalam perjanjian Hudaybiyah itu kalimat Muhammad Rasulullah, tetapi harus dicantumkan kalimat Muhammad ibni Abdillah. Kemudian yang ketiga, di dalam perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun itu kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak dibolehkan untuk memasuki Masjidil Haram, untuk memasuki Ka'bah Baitullah, untuk sekedar tawaf pun tidak boleh. Mereka diizinkan tahun itu harus kembali, tetapi tahun belakang baru boleh masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah, itu pun dengan syarat. Kemudian yang keempat adalah bahwa barang siapa dari pihak musyrikin Mekah yang kemudian lari ke Madinah kepada Nabi Muhammad SAW harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi kalau dari pihak Nabi Muhammad SAW lari ke Mekah, kalimatnya harus tidak dikembalikan ke Madinah. Itu luar biasa. Kalau hanya ini dalam tanda kutip,
Hanya seperti itu saja ya ikhwah, itu disebut hamiyatul jahiliyah. Hanya seperti itu. Kita bisa bayangkan hari ini hamiyatul jahiliyah yang ditunjukkan oleh yang disebut ini tadi atas orang Islam, orang-orang beriman, itu lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Sekali lagi, as-salibiyah wa zaimatuha Amerika, musuh yang pertama. Kita akan membahas itu dulu hari ini. Belum membahas yang berikutnya. Kalau mau membahas yang berikutnya, kajiannya bisa lama sekali ya. Jadi hari ini kekafiran dan orang kafir itu mengejawantah dalam bentuk Amerika yang paling nyata. Ketika Abu Mus'ab As-Suri hafidhahullah sekitar awal tahun 2000 menulis ini, saya baca, saya seperti tidak yakin. Barangkali ini klaim sepihak. Tetapi ketika kita membaca sumber dari mereka sendiri, dari orang kafir sendiri, bahkan orang-orang yang terlibat memusuhi Islam dan kaum muslimin itu sendiri, maka ternyata Abu Mus'ab As-Suri hafidhahullah diberi basirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan basirah yang luar biasa. Syekh Abu Qatadah Al-Filistini hafidhahullah ya, sampai menyebut ya, Syekh Abu Mus'ab As-Suri, Syekh Abu Mus'ab As-Suri diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala basirah harakiyah yang luar biasa. Seandainya dia hidup di negeri sekuler, maka sudah dibikinkan patung emas untuknya. Dan setiap orang yang bertemu dengannya pasti akan mencium tangannya. Sampai seperti itu. Luar biasa beliau mempunyai ini. Ada bukunya ya. Ada bukunya Balada Jihad Al-Jazair, itu di situ dicantumkan salah satu di antaranya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian saya akan sampaikan ya bahwa bukti bahwa penetapan Syekh Abu Mus'ab As-Suri di dalam dakwah Muqawamah Islamiyah Al-Alamiyah bahwa Amerika itu adalah musuh utama dan pertama bagi Islam dan kaum muslimin hari ini adalah merupakan satu basirah harakiyah yang tajam, maka kita bisa lihat di sini ya. Ini buku berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris. Judulnya Rogue State. Ya. Tulisan William Blum. William Blum. Ini orang yang bekerja di dalam urusan keamanan dan intelijen di Barat. Ya. Semua ada di sini data-datanya. Ya. Ini menarik sekali. Satu mas, punya siapa ini? Ditulis tahun 2001 dan 2002. Kita taruh di sini aja. Kenapa pilihan cerdas Syekh Abu Mus'ab As-Suri hafidhahullah bahwa Amerika itu adalah musuh yang paling utama ternyata dibenarkan oleh penulis buku ini ya. Tentunya dalam bahasa Inggris ini, tapi bisa dianu ini mas, yang bawah ini alinea bawah ini bisa nah. Amerika mempunyai slogan ya, yang selalu mereka pakai
Saya bacakan slogannya. Enemies without number, threats without end. Ya. Musuh-musuh itu tanpa batas. Atau tidak terbilang hitungannya. Sementara tantangan itu tidak pernah berakhir. Apa uraiannya? Tulisannya William Blum ini, ya. Sekarang tentu saja para pengambil keputusan di Washington tidak bisa berteriak lagi hari ini tahun 2001 tidak bisa berteriak lagi bahwa tidak bisa memberitahu kepada rakyat Amerika Rusia akan datang atau Rusia datang menyerang dan mereka itu tingginya 10 kaki. Tidak bisa mengatakan seperti itu karena Rusia sudah runtuh 2001, ya kan? Soviet sudah runtuh. Mereka tidak bisa menjadikan kalimat itu, propaganda itu sebagai satu propaganda kepada rakyat Amerika untuk membenarkan, ya, sikap intervensi Amerika kepada dunia ini. Padahal mereka harus tetap memelihara untuk selalu punya musuh. Itu sifat Amerika, ya lehwah. Amerika harus menciptakan musuh-musuhnya. Kalimatnya seperti itu. Dia ciptakan musuhnya. Ya Rusia, Soviet ya atau apalagi. Ketika akhir abad ke-21, akhir abad ke-20 semua itu sudah tidak ada, Amerika kemudian memusuhi Tuhan. Memusuhi orang Islam dan Tuhannya. Ya, di sini disebutkan without enemies, she is a nation without purpose and direction. Tanpa musuh, Amerika itu sebuah negeri atau sebuah bangsa yang tidak mempunyai tujuan dan arah. Jadi permusuhan itu adalah tujuan dan arah dibentuknya Amerika. Ini luar biasa. Saya Abu Mustafa Suri cerdas betul dalam masalah ini. Sekali lagi siapa yang sepakat dengan ini, ya kita tidak ada masalah. Yang tidak sepakat kita boleh diskusi lebih jauh, ilmiah. Ya, jangan pakai pistol Pak kalau diskusi. Ya, diskusi pakai buku. Ya. Mari. Boleh pakai surat panggilan, tapi panggilan diskusi. Ya, mari. Ini penting sekali. Untuk apa seperti itu? Karena negeri Amerika itu dikuasai oleh para bajingan, ya lehwah. Betul ini, rogue state. Itu maksudnya adalah negeri bajingan. Dalam bahasa yang kasar ya tentunya. Tetapi kita tidak menggunakan kalimat itu, ya. Negeri para kriminal, ya. Dan para kriminal itu harus mempertahankan bagaimana mereka itu bisa tetap bekerja, ya. Bagaimana mereka itu tetap bisa mengambil dana dari rakyat, ya. Kalimatnya seperti itu. Maka oleh karena itu harus selalu ada musuh, ya. Saya khawatir proyek terorisme di Indonesia juga bagian daripada itu. Ya, terorisme itu jualan yang sudah tidak laku ayol ikhwah. Ya, tetapi ada orang-orang tertentu yang kalau terorisme itu mati, mereka tidak punya kerjaan. Ya, tidak bisa mengambil harta rakyat melalui APBN. Itu kekhawatiran besar tentunya. Sebab gurunya sama. Ya, gurunya sama. Untuk itu ayol ikhwah, bayangkan anggaran yang ditetapkan dan dikeluarkan serta dibelanjakan oleh pemerintah Amerika dalam masalah ini dalam urusan keamanan saja, ya, ini urusan keamanan saja. Di sini disebutkan 18.000 US dollar 1 jam. Yang ini, ya, ada 18.000 US dollar an hour
1 jam. Bisa, sudah. Ya. 18.000 US dollar 1 jam per jam. 18.000 kali 13.500 saja. 1 jam, saudara-saudara sekalian. Itu untuk urusan perang melawan Islam dan kaum muslimin. Berapa itu? Berapa itu, hitung yang bawa kalkulator? Hah? Juta, 1/4 miliar. 1 jam. Jadi kalau dalam setahun BNPT minta anggaran 1,9 triliun, sedikit sekali. Ini bukan berarti provokasi supaya BNPT minta anggaran lebih banyak, tidak. Artinya jangan mengikuti gurunya. Dalam urusan ini buruk sekali. 18.000, ini data bukan dari saya, ya. Silakan kita berdiskusi bagi barang siapa yang setuju atau tidak setuju. Saya lanjutkan. Sejam, ya, sejam. Saudara-saudara sekalian, di antara kita ada yang seumur hidup belum pernah memegang atau melihat atau membayangkan punya uang segitu. Seumur hidup, ya kan. Ya, bukai sedina, ya nek sedina genep 50.000 kok. Kemudian untuk membenarkan ya propaganda itu, tentunya bagaimana supaya rakyat Amerika percaya ketika hartanya itu diambil untuk anggaran, dalam tanda kutip katanya anggaran keamanan, ya kan? Itu apa yang mereka mau sebarkan? Mereka memfitnah Islam. Ya. Di sini disebutkan begini, propaganda yang mereka sebarkan, ya, karena pada waktu itu yang dianggap mewakili kelompok Islam yang ingin menegakkan Islam itu adalah Taliban, ya kan? Di sini disebutkan begitu. Silakan ini di foto lagi, Mas. Ini yang saya tandain potlot, Mas. 2 linea. Bon. Nah. Ini menarik sekali, ya. Jadi propagandanya kepada rakyat di negeri-negeri kaum muslimin, ya, termasuk di Indonesia. Propaganda mereka itu begini. Ya. Tapi ini yang diberi pakai contoh Taliban, tapi intinya sama. Sebab itu terasa sekali. Wahai rakyat di negeri-negeri kaum muslimin, tidak ada di sini itu tentunya, ya kan? Apakah kalian merasa senang diperintah oleh sekelompok ekstremis Islam fundamentalis? Apakah Anda merasa bangga hidup di bawah naungan rasa takut? Apakah Anda merasa bangga jika bahagia, ini happy? Apakah Anda merasa bahagia melihat bahwa tempat di mana keluarga Anda hidup dari generasi ke generasi itu kemudian dikuasai oleh para teroris? Gak boleh. RT RW. Ya. Apakah Anda menghendaki satu penguasa yang akan membalikkan negeri Anda dari negeri yang modern kepada abad batu? Abad batu katanya.
dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik adalah jawaban dari penulis buku ini sendiri. Propaganda-propaganda buruk yang diberikan oleh para propagandis Amerika dan para tentara Khalid mereka yang menjadi agen di negeri-negeri kaum muslimin, itu mestinya juga pada semangat yang sama mereka harus memikirkan apa? Kenyataan. Kenyataannya apa? Nah, di sini rakyat itu harus ditanya, termasuk rakyat Amerika harus ditanya, apakah Anda merasa senang dipimpin oleh penguasa dari partai Demokrat maupun Partai Republik? Apakah Anda merasa bangga selalu hidup di dalam ketakutan, selalu hidup di tengah ketidakamanan dan panik? Ayolah ikhwah, apa yang diberikan oleh demokrasi liberal yang diterapkan di Amerika? Apa? Anak-anak SMA tiba-tiba bangkit berdiri ditembak teman-temannya, ya, pakai senjata otomatis. Ya. Ini tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada mendung, ya. Di tengah keramaian ada seseorang tiba-tiba menembak kerumunan orang banyak. Iya. Di Indonesia apa yang diberikan oleh demokrasi yang dikembangkan di Indonesia? Ya ikhwah, coba hari ini darurat nasional narkoba, darurat nasional kekerasan seksual terhadap anak-anak, ya kan? Coba sekelompok anak-anak di bawah umur, ya, menangkap, memperkosa seorang anak-anak perempuan di bawah umur juga, habis itu membunuh rame-rame. Itu yang diberikan oleh demokrasi, ya. Banyak lagi kalau kita mau sebut, ya, dan seterusnya. Panik, semua orang panik. Di sini kalimatnya begini, apakah Anda merasa berbahagia melihat tempat yang selama ini ditempati oleh famili Anda, keluarga Anda, yang Anda miliki dari generasi ke generasi, terancam disita oleh bank? Kalimatnya begitu. Apakah Anda menghendaki sebuah penguasa yang mengembalikan Anda dari kedamaian kepada police state, negara polisi, ya kan? Pak Yusril Ikhya Mahendra secara berkelakar mengatakan masyarakat Indonesia lebih takut kepada polisi daripada kepada teroris, ya kan? Anda kalau berangkat dari rumah pagi-pagi, ya kan, cari helm, apa yang Anda pikirkan? Polisi, ya kan? Ya kan? Ya enggak? Takut polisi. Enggak pernah Anda berangkat dari rumah takut teroris, enggak pernah. Semua orang tanya. Ya kan? Polisi. Diperiksa semua, sudah komplit. Semoga-moga ora ketemu polisi, ya kan? Ini kata dia, ya ikhwah. Kata dia. Apakah Anda bangga hidup di bawah sebuah pemerintahan yang memberi kesempatan kepada semua penjahat untuk bersembunyi di negeri Anda? Bukan cuma teroris, semua penjahat bersembunyi di negeri Anda. Dan seterusnya. Tidak enak mau saya baca, di samping juga bahasa Inggris agak sulit sedikit, ya kan? Tidak enak. Ini baru satu buku aja, ya. Baru satu. Ada 10 buku lebih, atau kalau mau ratusan buku, bisa di print.
Jadi sekali lagi ayol ikhwah, sungguh sangat cerdas Abu Mus'ab As-Suri hafidhahullah ketika beliau menetapkan bahwa kaum salibis itu sebagai musuh utama di bawah kepemimpinan Amerika itu sungguh sangat tepat. Di buku yang lain, ini sampai tidak berani nulis namanya. Imperial Hubris ini sampai tidak berani nulis namanya. Penulisnya ini orang yang telah 22 tahun lebih bekerja di Badan Intelijen Amerika. Dari 22 tahun itu 17 tahun diantaranya dia bekerja dalam urusan militan Islam. Dia menulis. Ini saya bacakan beberapa ya ikhwah, betapa hamiyat al-jahiliyah yang ditunjukkan oleh orang kafir dalam hari ini Amerika dan teman-temannya itu seperti ini ya. Ini tidak ditulis halamannya ini. Ini boleh yang saya kasih tanda ini mas. Saya bunder-bundernya itu. Bun. Ini sudah ya. Sebagian ya, yaitu menjelaskan tentang hujjah, baik hujjah di sini hujjah akli ya, hujjah akliyah yang dipakai oleh Usama bin Laden rahimahullah di dalam mengajak ratusan atau ribuan mujahidin dari seluruh dunia Islam ke Afghanistan untuk melawan Uni Soviet. Nanti kemudian kita akan membawa perbandingan dengan keberadaan Amerika. Di sini disebutkan begini. Intinya adalah bahwa tindakan dari Bin Laden rahimahullah dan ribuan daripada non-Afgan Muslim dari seluruh dunia Islam untuk datang ya, ke negeri-negeri kaum muslimin ya, kemudian menetapkan Amerika sebagai musuh, itu bukan disebabkan karena kepercayaan agama orang Amerika, bukan disebabkan karena Amerikanya itu sendiri, tetapi disebabkan karena kebijakan politik, militer, ekonomi Amerika untuk menguasai dunia Islam. Kalimatnya seperti itu ya. Kalau boleh diuraikan, kenapa mujahidin di Mogadishu membunuh tentara Amerika dan menyeret tentara Amerika di jalan-jalan di Mogadishu? Karena Somalia itu negeri Islam. Karena Amerika datang ke negeri Islam ya, untuk merampas 3 hal di sini disebutkan, yaitu untuk merampas keimanan kaum muslimin, their faith, untuk merampas ukhuwah Islamiyah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, untuk merampas tanah kaum muslimin dan menguasai sumber daya alamnya. Coba Amerika pulang ke negeri Amerika sana ya, main basket atau main bola atau apa, main film atau mau telanjang bulat berputar-putar di negeri Amerika lah ya.
Monggo. Jadi sebagaimana ketika Soviet ada di Afghanistan, begitu juga hari ini ketika Amerika ada di Afghanistan, maka mujahidin Afghanistan memerangi dan membunuh orang Soviet pada waktu itu dan orang Amerika hari ini, itu disebabkan karena kehadiran mereka dan perilaku mereka di bumi Afghanistan. Kehadiran mereka dan perilaku mereka di bumi Islam. Ya, di sini disebutkan not their belief. Bukan karena mereka itu komunis, bukan karena mereka itu ateis, bukan karena Amerika itu Kristen, bukan. Tetapi karena their presence and behavior. Karena kehadiran mereka secara fisik dan karena perilaku mereka yang mereka itu mencoba untuk merampas keimanan kaum muslimin, merampas ukhuwah Islamiyah kaum muslimin, dan merampas tanah yang di dalamnya ada sumber daya alam. Jelas sekali ya ikhwah, ya. Di sini disebutkan ada 3 ya kesalahan yang dilakukan oleh Soviet pada masa lalu dan Amerika hari ini terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang pertama adalah challenging God's word. Nah, ini 1. Ini Mas. 1 aja, challenging God's word itu. Terus sudah. Yang miring. Ya, terus yang kedua, yang miring juga ini. Judulnya tok. Sudah? Nah. Yang kedua itu menyerang keimanan Islam dan mengambil sumber daya alam mereka. Kemudian yang ketiga ini lebih buruk lagi. Nah ini, yang miring juga. Yaitu menguasai bumi atau tanah kaum muslimin. Kalau tidak begitu aja ikhwah, ya, diterangkan di sini sampai kalau tidak begitu, ya, di sini disebutkan begini. Oleh karena itu kesimpulannya, ya, nah ini, yang saya kasih tanda potolat ini Mas. Oleh karena itu kesimpulannya, Bin Laden dan militan Islam itu boleh dikatakan bahwa perjuangan mereka selama ini itu didorong oleh kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada sesama saudara muslim mereka, kecintaan mereka kepada bumi kaum muslimin. Sedikit saja dorongan yang bersifat spesifik, yaitu kebijakan Amerika di dalam urusan militer, ekonomi, politik, dan lain-lain. Tidak ada satu bukti yang menunjukkan bahwa kita mengambil Usama bin Laden rahimahullah sebagai apa ya, dianggap biangnya para teroris oleh Amerika, ya. Tidak ada satu bukti sedikit pun bahwa Bin Laden itu berperang melawan Barat dan sekutu-sekutunya karena mereka mabuk perang. Tidak ada bukti sedikit pun. Ya. Bahkan bukti yang didapatkan oleh penulis ini membuktikan bahwa Usama bin Laden rahimahullah dan para pemimpin Islam yang kemudian menggerakkan jihad melawan Barat dan sekutu-sekutunya, itu mereka sangat menghendaki peperangan itu berakhir. Bahasa yang dipakai selalu, kami sudah lelah. Tetapi kalau musuhnya tidak pernah lelah, terus bagaimana?
Di sini sampai disebutkan get back to their family. Mereka menginginkan untuk segera balik ke keluarga mereka. Jadi tidak ada satupun yang mendorong yang bersifat personal maupun sosial. Tidak ada satupun yang mendorong Bin Laden rahimahullah, ya, Osama bin Laden rahimahullah dan para militan Islam untuk berjihad melawan Amerika dan sekutu-sekutunya, itu didorong oleh kepentingan duniawi, tidak ada sama sekali. Tetapi yang mendorong mereka adalah di sini a defensive jihad was a duty to God. Jadi jihad difa'i kan, jihad difa'i karena bumi kaum muslimin dan kaum muslimin diserang. Jihad defensif itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka akan terus melanjutkan tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sampai tercapai dua perkara, victory or martyrdom, menang atau syahid. Kesimpulan ini adalah ikhwah dibuat oleh orang yang 17 tahun bekerja untuk memusuhi militan Islam, ya. Tapi betul kata ilmuwan, ya, betul kata ilmuwan. Para penipu itu bisa menipu apa saja, tetapi dia tidak akan pernah bisa menipu hati nuraninya. Menarik. Ya, ketika ia bicara dengan hati nurani, wajar, persoalan. Ayo ikhwah, sesungguhnya apa yang saya sampaikan semuanya ini tadi, ya, itu hanya bagian kecil daripada hamiyatul jahiliyah yang disebutkan di dalam surat Al-Fatih ayat 26, sebagian kecil. Yaitu apa? Yaitu apa yang disebut dengan global war on terrorism. On terrorism, ya. Perang global melawan terorisme. Yaitu hanya satu. Ada yang lebih buruk lagi, yaitu ketika mereka merasa gagal di dalam urusan itu, maka mereka masuk di dalam apa yang disebut dengan deradikalisasi terorisme. Kalau perang global melawan terorisme itu adalah berupaya untuk memerangi pelaku terorisme, ya, pelaku kekerasan yang mengancam kepentingan Barat dan sekutunya. Yang kedua ini deradikalisasi terorisme ini, yaitu yang disasar adalah orang yang punya pikiran Islam yang benar. Orang masih, tapi yang punya pikiran Islam yang benar. Saya bawakan bukunya, ya, bukunya. Deradikalisasi terorisme. Ini tulisan, sudah Mas. Tulisan dari di sini Dr. Petrus Reinhard Golosus. Salah satu di antara deputi BNPT hari ini barangkali. Ini termasuk orang kedua yang ikut menangkap saya tahun 2003 setelah Boy Rafli Ammar. Ini dia menulis buku ini, deradikalisasi terorisme. Apa yang disasar? Nah, saya bukakan bukunya. Saya tidak mengarang, dia yang mengarang. Ya. Maka deradikalisasi terorisme ini sampai dilawan tentunya dengan tulisan oleh Majelis Ulama Indonesia Solo, ya kan, dalam bukunya itu. Nah ini Mas, semua Mas, 2 halaman ini sama ini.
Wis. Belum. Nah. Jadi apa yang tidak diperbolehkan ada dalam pikiran seorang muslim dengan deradikalisasi terorisme? Anda tidak boleh ada di dalam pikiran Anda kalimat penegakan syariat Islamiyah. Melalui daulah Islamiyah, apalagi khilafah Islamiyah. Yang kedua, tidak boleh ada dalam pikiran seorang muslim kalimat hijrah. Padahal hijrah adalah identitas seorang muslim. Tidak boleh ada pada pikiran seorang muslim dari program deradikalisasi terorisme ini al-wala wal bara. Keberpihakan yang benar kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan permusuhan yang benar terhadap setan jin dan setan manusia. Kemudian yang tidak boleh ada pada pikiran Anda orang Islam, yaitu menyebut orang bukan muslim sebagai kafir. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang Islam disebut muslim, maka orang yang tidak beragama Islam disebut non-muslim. Baru Anda tidak radikal. Jika Anda menyebut seorang yang beragama Islam sebagai muslim dan menyebut orang yang tidak beragama Islam sebagai kafir, maka Anda takfiri menurut deradikalisasi terorisme. Berikutnya yang tidak boleh ada pada pikiran seorang muslim adalah kalimat al-jamaah. Tidak boleh. Berikutnya yang tidak boleh ada dalam pikiran kaum muslimin atau seorang muslim adalah kalimat al-bai'ah. Berikutnya yang tidak boleh ada dalam pikiran seorang muslim menurut deradikalisasi terorisme ini adalah kalimat al-jihad. Terus apa yang tersisa dari Islam kalau semua ini kemudian diambil dari Islam? Anda hanya boleh mengambil Islam pepesan kosongnya saja. Iya. Daun pisangnya silahkan Anda bawa, tetapi isinya Anda tinggalkan. Itu deradikalisasi terorisme. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh ada di dalam pikiran seorang muslim adalah hubbus syahadah, cinta syahid, istimata dalam bahasa dia. Ini ayat ikhwah, ini sudah direkam, ya kan? Ini bukunya ada. Saya tidak mengada-ada. Kalimatnya itu sudah jelas sebenarnya, tetapi selama ini itu adalah persangkaan kata orang, ya kan? Walaupun jelas sebenarnya, tetapi hari ini nyata. Kemudian yang ketiga, lebih jahat lagi. Ini. Saya bawakan bukunya. Ada bukunya ini hanya khulasahnya. Yang disebut PVE, Prevent Violent Extremism. Ini baru digulirkan, ya. Rencana jadi pada akhir 2015. Awal 2016 mulai digulirkan, yaitu mencegah kekerasan atas nama paham ekstrim, maksudnya paham Islam. Mereka masuk sudah ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya. Mereka masuk sudah ke lembaga-lembaga sosial masyarakat. Bahkan mereka masuk di keluarga-keluarga, acara PKK, memberitahu apa ya lewat PVE ini jahat sekali.
Pondok-pondok pesantren kita sadar atau tidak sadar, yang mengelola pondok pesantren hati-hati, sebenarnya sudah di profiling, ya. Masuk mereka kemudian tanya, pura-pura sebagai peneliti, ini yayasannya namanya apa, pengurus yayasannya siapa saja, ngajinya di mana saja, lulusan pondok mana saja, kemudian santrinya berapa orang, dari mana saja, wali santrinya itu ngajinya kemana saja, mulai itu, ustadznya, kemudian ujungnya pendanaannya dari mana, jangan-jangan dari FAI atau Ghanimah. Nah, itu tidak disebutkan, itu peneliti bodoh, ya, peneliti bodoh gitu ya. Ayo ikhwah. Nah, ini kemudian saya simpulkan saja karena ini waktunya tidak cukup untuk menyebut banyak. Ini menyasar kepada semua kelompok kaum muslimin di berbagai tingkatan, sekolahan, lembaga sosial dan lain-lain ya. Di barat ini sudah dikembangkan, digulirkan bagaimana memetakan atau profiling tentang lembaga-lembaga Islam dan seluruh aktivis yang ada di situ. Tetapi kalau di barat, di Inggris khususnya, itu mendapat perlawanan serius dari kaum muslimin ya. Tapi di Indonesia termasuk para pengelola pondok pesantren kita belum sadar kalau di profiling. Mungkin pikirannya, oh ini bakal dapat bantuan, nah, itu masalah. Iya. Hah? Iya. Perut. Ya. Kalau sudah perut itu Ali radhiyallahu an mengatakan barang siapa yang cita-citanya perut, maka nilai dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perut. Apa itu yang keluar dari perut? Salah satu di antara pembela Islam dan kaum muslimin di Inggris mengatakan bahwa program PVE ini adalah kriminalisasi terhadap apa yang kita pegang dengan teguh. Bahkan sampai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun terancam. Ia dimulai dengan menyasar keyakinan politik, pembelaan diri, kemudian ke arah jihad, syariat, khilafah. Dan akhir-akhir ini terus bergerak menuju makanan halal. Bagaimana kita mengelola sekolah kita sampai masuk ke persoalan pribadi di rumah kita. Seperti bagaimana cara berpakaian dan seterusnya. Prevent ini tidak sekedar akan menyasar kepada kaum jihadis, tetapi akan menyasar kepada kaum wahabis, salafis, dan dia juga akan menyasar kepada semua umat Islam yang masih berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas sekali. Jelas sekali. Anda hanya punya dua pilihan, yaitu melakukan dengan cara mereka atau tidak melakukan sama sekali. Dengan program PVE-nya, Barat berusaha mendefinisikan ulang Islam menurut mereka. Meski dalam retorikanya ingin perdamaian dan persatuan, ngomong kosong kan, ya. Realitanya mereka justru berusaha memecah belah Islam dengan membuat pengelompokan Islam moderat dan Islam ekstrim. Padahal Islam adalah Islam dan akan selalu demikian hingga hari kiamat. Mungkin mereka bisa memotong seluruh bunga, namun mereka tidak bisa mencegah datangnya musim semi. Ini pembelaannya. Kita belum membela apa-apa ya. Sekarang jawabannya ya. Kalau memang hamiyatul jahiliyah itu sudah sampai ke tahap itu ya. Apa jawaban Al-Qur'an dalam masalah ini? Ini penting sekali. Ya. Jawabannya sekali lagi berpegang kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh marah ya. Maka jawabannya ada pada surat Al-Fatih ayat 26.
Kalau mau ditambah ada pada surat An-Nisa ayat 85. Ya, kalau mau ditambah. Ya, 84 bukan 85 ya. Biasanya dibaca semuanya 84, 85 ya. Surat An-Nisa ayat 84 dan 85 ya. Kita mulai dari jawaban surat Al-Fatih ayat 26. Ketika orang-orang kafir menjadikan di dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, bentuknya itu tadi, ya, bentuknya di masa Hudaybiyah 4, di masa hari ini, bentuknya kesombongan jahiliyah yang diwakili oleh kekafiran Amerika, bentuknya 3 itu tadi, yaitu perang global melawan terorisme, deradikalisasi terorisme, dan prevent violent extremism. Ya. Ini bukti yang sangat kuat. Ya. Jawaban Al-Quran adalah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatit taqwa. 2 di sini. Yaitu 1 sakinah, yang kedua adalah iltizam. Jadi tolong diingatkan para guru kita yang mencoba untuk menurunkan nilai sakinah dari urusan-urusan perang seperti ini kepada urusan keluarga, ya kan? Sakinah, mawaddah dan rahmah, urusannya hubungan suami istri yang harmonis. Cari saja, tidak ada itu dalam Al-Quran. Yang ada kalimat sakinah itu semuanya berhubungan dengan masalah perang, hijrah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Yang hubungannya dengan keluarga tidak pakai kalimat sakinah, walaupun pakai kalimat sin, kam, nun dan tasrifnya. Sakinah, ya lehwa, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa sakinah akan mempunyai pengaruh besar di dalam 3 hal. Yaitu akan mampu menghibur kesedihan, akan mampu menenteramkan rasa takut, dan akan mampu memadamkan kemarahan. Dan ini penting. Jadi menghadapi urusan-urusan yang sebesar ini, kesombongan jahiliyah, seorang muslim dan kaum muslimin tidak boleh sedih, karena sedih akan menghilangkan kecerdasan, sedih akan menghilangkan akal sehat, sedih akan menghilangkan paling buruk iman. Rasa takut juga begitu. Kaum muslimin tidak boleh punya rasa takut dalam urusan ini, ya. Takutnya habis untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut itu akan menghilangkan kecerdasan, menghilangkan pikiran sehat, dan juga pada satu ketika menghilangkan iman. Begitu juga kemarahan, tidak boleh dengan marah, karena kemarahan juga akan menghilangkan kecerdasan, menghilangkan cara berpikir yang sehat, dan pada satu ketika akan menghilangkan iman. Orang yang bisa mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka dirinya akan dipenuhi dengan apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sebagai ruh hidup. Orang hidup itu berpikir dan berkembang, ya. Kemudian nur, cahaya. Jadi jalan yang ditempuh itu terang sekali. Kemudian yang ketiga al-quwwah, kekuatan. Salah satu di antara kekuatan itu dengan nur dan kehidupan, maka perjalanannya itu tetap tidak mencela-mencela. Ini penting.
Kemudian yang kedua adalah al-iltizam. Sekali lagi saya ingatkan bahwa unsur-unsur iltizam menurut sebagian ulama guru-guru kita ada 4. Ya. Iltizam biddin itu ada 4 perkara unsurnya. Yang pertama yaitu al-i'tisamu bihi i'tisaman jaziman. Ya. Berpegang teguh kepada din dengan menjadikan din itu sebagai harga mati. I'tisaman jaziman, jaziman harga mati, sukun. Ya, kalau orang Demokrat mengatakan demokrasi harga mati, orang nasionalis mengatakan 4 pilar harga mati, maka Anda mengatakan Islam harga mati. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yaitu yasluku tariqahu bisabri hatta yahkumallah. Menapai jalan din, jalan agama itu dengan sabar sampai Allah membuat keputusannya. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah itu sebaik-baik membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, yansuruhu bikulli tadhiyat wal fida. Menolong din itu dengan segala pengorbanan dan penebusan. Kemudian yang keempat, hari ini sangat sesuai dengan rencana jahat orang-orang kafir, yaitu wa wassa bihi banihi wa man ba'dahu, dan mewasiatkan din itu kepada anak-anaknya dan generasi setelahnya. Wassa, kita pakai fi'il madhi untuk yang terakhir, memastikan. Karena apa ya lehwah? Program Prevent Violent Extremism PVE, program yang paling jahat dari kesombongan jahiliyah hari ini, itu yang disasar adalah keluarga, anak-anak, dari pendidikan, mulai kurikulum, kemudian ibu-ibu, ya, masuknya dari sana. Dan tenaga-tenaga pemberi keterangan itu adalah, yaitu tadi, orang-orang yang mau menerima harta dengan menodai agamanya sendiri. Dan itu kadang-kadang dari orang-orang yang dulu pernah bersama kita. Hati-hati. Satu, sakinah. Dua, iltizam dengan 4 unsur itu tadi. Kemudian jawaban ketiga adalah pada surat An-Nisa ayat 84-85. Ya. Kita lihat apa terjemahan Al-Quran dan Departemen Agama ini. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqatil fi sabilillahi la tukallafu, ya, la tukallafu illa nafsak wa kharidil mu'minin asallahu ayakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Ya. Saya baca terjemahannya, ya, Al-Quran dan terjemahnya ini. Maka berperanglah kamu, qatil, perintahnya tunggal, Nabi Muhammad SAW yang diperintah. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Ya lehwah, sangat menakjubkan, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolak, ya, menolak serangan orang kafir. Itu diperintahkan untuk memerangi orang kafir di jalan Allah.
Ayo lehwa, ini bukan wacana hari ini di dunia Islam, walaupun di Indonesia dan di Asia Tenggara masih wacana, ya. Tetapi di dunia Islam ini bukan wacana, ya. Yang namanya ada sekelompok kaum mujahidin, setiap saat itu melakukan satu upaya sungguh-sungguh, memikirkan dari merencanakan sampai kepada operasi, kemudian muhasabah, itu selalu ada hari ini, tiap hari, untuk bagaimana menolak serangan orang kafir dalam masalah ini, ya, yaitu dipimpin oleh Amerika. Itu semuanya dilakukan untuk apa ya lehwah? Yaitu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lebih. Tentunya bukan satu-satunya, sekali lagi jawabannya kan 3 itu tadi, baru 3, yaitu sakinah, iltizam biddin, kemudian yang ketiga adalah memerangi orang kafir, ya, memerangi orang kafir. Bukan karena merasa bahwa kuat untuk menghadapi kekuatan orang kafir yang luar biasa, bukan ya lehwa. Ya. Hari ini kaum mujahidin di seluruh dunia Islam mempersiapkan perang terus-menerus melawan kekuatan kafir, itu bukan karena merasa kuat, bukan ingin menjadi pendekar atau pahlawan. Kalimatnya seperti itu. Tetapi semata-mata karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar serangan orang kafir itu tertolak. Dan itu jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ jelas. Ya. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Ya. Kewajiban itu sebenarnya dibebankan kepada pribadi pembawa risalah. Orang-orang beriman itu kemudian ditahrid, ya, dikobarkan semangatnya untuk perang. Ya. Kalau ditanya Anda mau perang pakai apa? Ya kita tidak berbicara tentang lokal kecil, ya kan? Kalau kita tidak mampu, bukan berarti bahwa kewajiban itu gugur. Iya. Haji tetap menjadi salah satu di antara rukun Islam. Walaupun sebagian besar orang di perambatan ini tidak bisa haji, ya kan? Tetap. Jadi ini tetap berlaku, sekali lagi ya ikhwah, untuk menolak serangan orang kafir. Subhanallah, takjub betul kita. Tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu justru faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Maka berperanglah kamu di jalan Allah, dan beban kewajiban itu tidak diberikan kecuali kepada dirimu, dan kobarkanlah orang-orang beriman itu untuk berperang. Itu asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Itu sebagai satu sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menahan serangan orang-orang kafir. Bukan agar kita mampu menahan serangan orang kafir, tidak. Kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menahan serangan orang-orang kafir. Dan Allah itu di sini sampai disebutkan amat besar kekuatannya dan amat keras siksanya. Menarik sekali, ya. Sebenarnya pembahasan ini tidak cukup dengan satu kali majelis memang, ya, tetapi panitia menghendaki seperti itu, ya kan? Panitia menghendaki. Jadi sekali lagi aja leswa, saya perlu sampaikan kepada para ikhwan sekalian dan siapapun, ya, bahwa menentukan, ya, siapa musuh kita itu bukan dengan hawa nafsu kita, tetapi memang waqi'nya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, menghadapi, ya, serangan musuh-musuh Islam itu juga bukan dengan kemampuan akal budi kita saja, apalagi dengan nafsu,
tetapi bagaimana kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara mendasar yang harus kita pahami betul. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.